Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan lanjut belajar tentang heterogenitas. Apa itu heterogenitas? Dalam meta-analisis, ada 3 sumber utama untuk melihat heterogenitas, yaitu yang pertama, klinis dasar heterogenitas antara pasien dari studi yang berbeda. Misalnya, karakteristik awal pasien yang belum tentu sama pada skala pengukuran hasil. Yang kedua, heterogenitas statistik kuantitatif pada skala pengukuran hasil yang mungkin tidak relevan secara klinis atau mungkin tidak signifikan secara statistik. Dan yang ketiga, heterogenitas dari sumber lain, misalnya desain yang berhubungan dengan heterogenitas. Berikut merupakan beberapa langkah-langkah heterogenitas statistik yang sering kita gunakan. Yang pertama yaitu Krokan-Key statistik yang dilambangkan dengan huruf Q. Di mana untuk hipotesis nolnya yaitu tidak ada heterogenitas mengikuti distribusi chi-square dengan derajat kebebasan K dikurang 1. Untuk rumusnya dapat kita lihat seperti di bawah ini. Ini untuk menghitung nilai Krokan-Key secara manual. Dan yang kedua ada Hinging and Thompson yang biasanya kita lambangkan atau kita kenal dengan huruf I kuadrat. Untuk nilai I kuadrat ini juga diperoleh dari nilai Krokan-Key. Untuk memperoleh nilai I dapat kita hitung seperti rumus yang terlihat. Dan yang ketiga ada the between study variant yang dilambangkan dengan tau kuadrat. Ada beberapa cara untuk memperkirakan nilai tau kuadrat dalam meta-analisis. Namun, demikian kebanyakan menggunakan rumus seperti di bawah ini. Dan untuk nilainya, dia juga menggunakan nilai Krokan-Key. Dan selanjutnya yaitu H kuadrat. Untuk menghitungnya, juga menggunakan nilai dari Krokan-Key, yaitu nilai Krokan-Key yang dilambangkan dengan Q dibagi dengan K dikurang 1. Dan yang terakhir yaitu R kuadrat. Ini mirip dengan H kuadrat yang sebelumnya saya jelaskan dan dihitung dengan menggunakan tau kuadrat, di mana untuk rumus manualnya dapat kita lihat seperti di bawah ini, yaitu R kuadrat sama dengan tau kuadrat ditambah sigma kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Adapun tujuannya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui nilai subgroup different with Fick effect model. Yang kedua, untuk mengetahui nilai subgroup different random effect model with separate estimate of tau kuadrat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui nilai random effect model with common estimate of tau kuadrat. Adapun data yang akan kita gunakan yaitu data tentang perbandingan beberapa studi tentang pengaruh mukolytik agen dan placebo untuk pasien dengan bronkitis kronis dan obstruktif kronis penyakit paru-paru. Data ini kita peroleh dari website Institute for Medical Biometry and Statistics. Dan pada kali ini kita menggunakan yaitu dataset 03 dalam format CSV. Ini merupakan data yang kita gunakan, di mana author ini merupakan nama peneliti, year ini merupakan tahun penelitian diterbitkan, NE jumlah pasien yang diberi pengobatan, ME rata-rata respon pada kelompok diberi pengobatan, SE standar deviasi respon pada kelompok diberi pengobatan, dan NC
jumlah pasien dalam kelompok kontrol, MC adalah rata-rata respon pada kelompok kontrol, dan SC adalah standar deviasi respon pada kelompok kontrol. Dan untuk durasi pengobatan, di sini ada dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok lebih kecil daripada 3 bulan, dan yang kelompok kedua yaitu lebih besar daripada 3 bulan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel keterangan berikut ini. Sekarang kita akan melanjutkan di R. Di sini saya menggunakan R versi 4.1.1. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu masuk ke library meta terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik sintak library meta. Lalu kita jalankan. Jika keluar seperti ini, maka ini tandanya paket meta sudah aktif. Di sini saya menggunakan meta versi 4.3/2. Selanjutnya kita panggil data kita. Di sini saya membuat nama variabelnya yaitu dengan data 3. Read.csv kita gunakan karena data kita dalam format CSV. Dan file.choose ini kita gunakan untuk di mana nanti kita akan diarahkan ke tempat data kita disimpan. Jadi kita memanggil data dengan cara memilih data. Kemudian header sama dengan true ini kita gunakan di mana nanti jika kita menampilkan data kita di R console maka judulnya juga ditampilkan. Ini kita jalankan dan kita diarahkan ke tempat penyimpanan data kita. Lalu kita pilih dataset 03. Ini data yang akan kita gunakan. Kemudian pilih open. Lalu, kita munculkan data 3 kita di R console. Ini merupakan data yang akan kita gunakan, di mana di sini terdapat 23 penelitian, dan year ini adalah tahun penelitian diterbitkan. NE adalah jumlah pasien yang diberi pengobatan. ME adalah rata-rata respon pada kelompok diberi pengobatan. SE adalah standar deviasi respon pada kelompok diberi pengobatan, di mana di sini dapat kita lihat pada penelitian yang kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jackson pada tahun 1984 memiliki standar deviasi 0. Dan sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Gillek pada tahun 1985 juga memiliki standar deviasi 0. Dan NC ini adalah jumlah pasien dalam kelompok kontrol. MC adalah rata-rata respon pada kelompok kontrol. SC adalah standar deviasi respon pada kelompok kontrol. Di sini juga pada penelitian dilakukan oleh Jackson pada tahun 1984 memiliki standar deviasi 0. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Gillek pada tahun 1985 juga memiliki nilai standar deviasi 0. Dan durasi ini adalah durasi pengobatan. Di sini terdiri dari dua durasi, yaitu yang pertama lebih kecil atau sama dengan 3 bulan, dan yang kedua adalah lebih besar daripada 3 bulan. Data ini merupakan data mukolitik agen dan placebo untuk pasien dengan bronkitis kronis dan obstruktif kronis pada penyakit paru-paru. Hasilnya adalah jumlah rata-rata eksaserbasi akut per bulannya. Eksaserbasi akut didefinisikan sebagai peningkatan batuk dan volume. Karena semua penelitian melaporkan jumlah rata-rata eksaserbasi,
kita dapat bekerja dengan perbedaan rata-rata. Di mana di sini dataset kita yang terdiri dari 23 studi yang dibagi dalam 2 subkelompok. Sebagai 2 studi memiliki kesalahan 0, sehingga untuk kelompok pertama yang efektif yaitu 4 studi, dan untuk subkelompok kedua yang efektif yaitu 17 studi yang kita gunakan dalam analisa pada pertemuan kali ini. Pada langkah pertama, meta-analisis dilakukan untuk masing-masing subkelompok menggunakan argumen subset dalam fungsi metakon. Yang pertama yang kita lakukan yaitu test for subgroup menggunakan Fick effect model, yaitu conduct beta analysis for first subgroup. Kita menggunakan sintaks seperti berikut ini. Di sini saya membuat nama variabelnya yaitu MC3S1, di mana MC ini yaitu fungsi metakon yang akan kita jalankan. Dan S1 ini adalah subgrup pertama, yaitu durasi pengobatan lebih kecil sama dengan 3 bulan. Dan kita menuliskan fungsi metakon, dan kita input nama variabel yang ada pada data kita. Dan untuk penginputannya harus sesuai dengan penamaan data kita. Dan kita isi data sama dengan data 3. Data 3 ini adalah penamaan data yang kita simpan sebelumnya. Sublab ini kita gunakan untuk ketika nanti hasil kita keluarkan di R-Console, maka untuk nama peneliti dan tahun penelitinya juga akan muncul. Dan untuk subset ini kita gunakan yaitu untuk melihat subgrup yang pertama, yaitu lebih kecil sama dengan 3 bulan untuk durasi pengobatannya. Untuk kita munculkan hasil dari metakon kita, yaitu MC3S1. Ini sesuai dengan nama variabel yang telah kita berikan sebelumnya. Di sini dapat kita lihat, ini adalah hasil metakon kita untuk subgrup yang pertama, yaitu durasi pengobatan lebih kecil sama dengan 3 bulan. Di sini dapat kita lihat ada 5 penelitian yang masuk ke subgrup yang pertama. Namun, yang akan kita analisis hanya 4 penelitian, dikarenakan satu penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jackson pada tahun 1984 memiliki standar deviasi 0. Jadi, tidak diikut sertakan dalam analisis data selanjutnya. Dan untuk nilai weight-nya untuk Fick effect model dapat kita lihat pada bagian ini. Dan dapat kita lihat untuk penelitian yang dilakukan oleh Castiglioni pada tahun 1986 memiliki nilai bobot terbesar, yaitu senilai 88,70. Dan untuk random effect modelnya juga nilai bobot tertinggi atau terbesar, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Castiglioni pada tahun 1986, yaitu senilai 36,61. Dan untuk melihat nilai mean difference untuk masing-masing model pada di bawah ini. Untuk Fick effect model dapat kita lihat nilai mean difference-nya yaitu senilai negatif 0,13, dan untuk random effect senilai 0,27. Dan pada bagian ini dapat kita lihat nilai tau kuadrat yaitu senilai 0,035, yang artinya varian dari pengobatan yang durasinya lebih kecil atau sama dengan 3 bulan yaitu sebesar 0,035. Dan untuk nilai H dapat kita lihat yaitu 2,73. Dapat diartikan perbedaan relatif antara Q yang diamati dan nilai Q yang diharapkan tanpa ada heterogenitas. Dan dari nilai I kuadrat di sini dapat kita lihat yaitu nilainya sebesar 86,6%. Dapat disimpulkan bahwa heterogenitas pada model untuk durasi pengobatan lebih kecil dari 3 bulan memiliki heterogenitas sangat tinggi. Dan selanjutnya,
kita akan menghitung conduct meta-analysis for second subgroup, yaitu durasi pengobatan di atas 3 bulan, yaitu menggunakan R code seperti berikut ini. Di sini saya membuat nama variabelnya MC3S2 yang artinya MC ini yaitu fungsi yang kita gunakan yaitu fungsi metakon dan S2 ini adalah subgrup yang kedua yaitu durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan. Dan sama dengan yang sebelumnya, kita juga menuliskan di sini fungsi yang kita gunakan yaitu metakon, kemudian kita input nama data kita sesuai dengan penamaan pada data, dan data sama dengan data 3. Di sini nama data yang telah kita misalkan sebelumnya. Sublab, paste, author, year ini kita gunakan juga untuk menampilkan nama peneliti dan tahun peneliti pada hasil R yang akan kita tampilkan di R Console nanti. Dan di subset ini kita ganti menjadi lebih besar daripada 3 bulan. Dan kita tampilkan hasil dari metakon untuk subgrup kedua. Di sini dapat kita lihat ada 18 penelitian yang termasuk ke dalam durasi pengobatan lebih besar dari 3 bulan. Namun, di sini dapat kita lihat ada satu penelitian yang dimana telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gilek pada tahun 1985 memiliki standar deviasi 0. Maka, untuk analisa selanjutnya yang kita gunakan hanya 17 penelitian. Dan di sini juga dapat kita lihat nilai bobot untuk model Fick effect yang tertinggi atau yang terbesar yaitu nilai bobot pada penelitian yang dilakukan oleh Malerba pada tahun 2004 yaitu senilai 19,82. Dan untuk nilai bobot tertinggi atau terbesar untuk random effect model juga penelitian yang dilakukan oleh Malerba pada tahun 2004 yaitu senilai 8,11. Dan pada bagian ini dapat kita lihat mean difference untuk Fick effect model yaitu senilai negatif 0,04 dan untuk random effect model yaitu senilai negatif 0,064. Dan pada bagian di bawah ini juga dapat kita lihat nilai tau yaitu senilai 0,002 yang artinya varian pada subkelompok durasi pengobatan yang lebih besar daripada 3 bulan itu yaitu senilai 0,002 dan untuk H-nya yaitu nilainya sebesar 2,44 yang artinya perbedaan relatif antara Q yang diamati dan nilai Q yang diharapkan tanpa ada heterogenitas. Dan untuk nilai I kuadrat yaitu senilai 83,1% dan ini dikategorikan dalam heterogenitas sangat tinggi. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai subgrup treatment effect untuk Fick effect model yaitu dengan R code seperti ini. TE.duration itu yang kita mau lihat yaitu treatment dan MC3S1 ini adalah nama variabel yang sebelumnya kita beri nama untuk subgrup yang pertama dan di sini juga kita mengisi nama variabel untuk subgrup kedua di mana tadi kita membuat nama variabelnya yaitu MC3S2 dan ini TE.Fick ini karena treatment yang akan kita gunakan yaitu untuk melihat treatment effect pada Fick effect model. Selanjutnya, kita tampilkan nilai treatment effect-nya. Di mana nilai ini akan kita gunakan untuk menganalisa dua subgrup yang akan digunakan nanti pada fungsi metagen. Selanjutnya, kita akan menghitung corresponding standar error untuk Fick effect model, yaitu dengan sintaks seperti ini, yaitu STE duration, di mana standar error untuk treatment durasi yaitu Fick effect model. Di sini kita menggunakan Fick effect model dan kita juga mengisi dengan nama variabel yang sebelumnya telah kita misalkan untuk subgrup 1 dan subgrup 2 dan kita munculkan hasil atau kita tampilkan hasil di R Console kita. Di mana data ini juga akan kita gunakan untuk analisa dua subgrup pada fungsi metagen selanjutnya. Sebuah meta-analisis efek subkelompok
menggunakan metode varian terbalik generik dilakukan dengan menggunakan perintah seperti berikut ini. Di mana di sini saya memberi nama MH1 yaitu metagen untuk subkelompok 1. Di mana di sini kita menggunakan nilai TE duration yang telah kita hitung sebelumnya dan STE duration yang telah kita hitung sebelumnya. Dan di sini untuk sublabnya kita menggunakan dua kelompok, yaitu yang pertama tanda petik kelompok lebih kecil sama dengan 3 bulan, tanda petik 2 lagi, dan koma, tanda petik 2, subkelompok lebih besar daripada 3 bulan, tanda petik 2 lagi. Dan kemudian kita menampilkan hasil dari MH1-nya, dari hasil metagen di R konsol kita, yaitu dengan print MH1. Ini sesuai dengan penamaan yang sebelumnya kita berikan. Di sini kita buat digit 2 ini gunanya untuk nanti hasil kita, yaitu hasilnya dalam bentuk 2 digit. Pada bagian ini dapat kita lihat bahwa bobot pada subgrup kedua nilainya yaitu sebesar 94,5 dan untuk nilai bobot pada subgrup 1 yaitu senilai 5,5. Dengan menggunakan metode heterogeneity diperoleh nilai tau kuadrat yaitu senilai 0,0039. Berdasarkan nilai tau dapat disimpulkan untuk penelitian di atas varian dari kedua subgrup tersebut adalah 0,0039. Dan dari sini juga dapat kita ketahui nilai H-nya yaitu senilai 4,55. Dapat diartikan perbedaan relatif antara Q yang diamati dan nilai Q yang diharapkan tanpa ada heterogenitas. Dan di sini juga dapat kita lihat nilai I kuadratnya yaitu senilai 95,2%. Dapat disimpulkan bahwa heterogenitas pada model antara dua subgrup sangat tinggi. Selanjutnya, kita akan menghitung random effect model with separate estimate of tau kuadrat. Dan pada bagian pertama, kita akan menghitung subgroup treatment effect untuk model random effect, yaitu menggunakan R code seperti berikut ini. Di sini sama halnya dengan tadi kita menghitung treatment effect untuk peak effect model. Namun di sini untuk penamaannya saya cuma bedakan, saya tambahkan dengan R yang artinya ini random effect model. Dan untuk datanya juga kita gunakan hasil dari metakon subkelompok 1 dan hasil metakon subkelompok 2. Dan di sini untuk TE-nya, treatment-nya juga kita buat random. Karena yang ingin kita lihat yaitu model random effect. Kemudian kita munculkan hasil dari treatment duration untuk random effect model. Selanjutnya kita akan melihat nilai corresponding standard error untuk random effect model, yaitu dengan sintak di mana di sini untuk penamaannya saya gunakan SETE, di mana ini adalah standar error untuk treatment effect untuk .R ini yaitu untuk model random effect. Dan di sini kita juga menggunakan hasil dari metakon untuk subgrup 1 dan hasil metakon untuk subgrup 2. Di mana kedua data ini akan kita gunakan untuk menganalisa random effect model pada kedua subgrup. Selanjutnya, untuk meta-analisis efek subkelompok menggunakan metode varian, di mana di sini kita akan menghitung untuk model random dengan menggunakan metagen.
dan dengan sintaks seperti berikut ini. Di sini saya memberi penamaannya yaitu mh1.r, di mana ini fungsi yang kita jalankan yaitu fungsi metagen. .r ini untuk menandakan dan memudahkan kita, yaitu ini menggunakan model random effect. Sama halnya seperti kita jalankan untuk peak effect model, kita juga menggunakan metagen dan menggunakan treatment effect untuk duration. .r yang telah kita hitung sebelumnya dan standard error untuk treatment juga yang telah kita hitung sebelumnya. Dan di sini SM kita untuk melihat nilai yang kita lihat yaitu nilai mean difference, dan sublab di sini terdiri dari subkelompok dan keduanya juga dimasukkan. Kemudian kita jalankan, dan untuk menampilkan hasil dari metagen kita untuk model random effect, maka kita ketik mh1.r sesuai dengan penamaan yang telah kita namakan sebelumnya. Pada bagian ini dapat kita lihat nilai weight untuk subgrup kedua, yaitu durasi pengobatan lebih besar daripada 3 bulan, memiliki nilai weight lebih besar dibandingkan dengan durasi pengobatan lebih kecil daripada 3 bulan, yaitu senilai 98,72. Dan sedangkan untuk durasi pengobatan lebih kecil daripada 3 bulan, nilai weight-nya yaitu senilai 1,28. Dan dari hasil ini kita juga dapat melihat nilai tau kuadrat yaitu senilai 0,0158. Dapat disimpulkan bahwa varian dari kedua subgrup tersebut adalah sebesar 0,0158. Dan di sini kita juga dapat melihat nilai H yaitu senilai 1,85. Hal ini menggambarkan perbedaan relatif antara Q diamati dengan nilai Q yang diharapkan tanpa adanya heterogenitas kecil. Dan di sini juga dapat kita lihat nilai I kuadratnya yaitu senilai 70,7%, dan ini dikategorikan ke dalam heterogenitas cukup tinggi. Dari sini kita juga dapat mengetahui nilai dari Q yaitu senilai 3,41, dan jika kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel yaitu senilai 3,84. Karena nilai Q lebih kecil daripada chi-square, berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata efek size dari kedua grup tersebut. Dan di sini kita juga dapat melihat dari nilai v-value-nya. Di sini nilai v-value-nya yaitu senilai 0,064, di mana nilai v-value ini lebih besar daripada alfa 0,05. Maka dapat diartikan tidak terdapat perbedaan rata-rata efek size dari kedua subgrup. Selanjutnya, kita akan menghitung untuk random effect model with common estimate of the quadrant. Yang pertama yaitu nilai Q statistik dalam subkelompok, yaitu dengan menggunakan R-code seperti ini. Ini kita untuk menghitung nilai Q statistik dalam subkelompok. Selanjutnya, kita akan menghitung derajat kebebasan dalam subkelompok. Di sini sebelumnya kita tampilkan terlebih dahulu nilai dari Q statistik kita, yaitu dengan sintaks Q.G sesuai dengan penamaan yang kita namakan sebelumnya. Dan yang kedua, kita akan melihat nilai derajat kebebasan dalam subkelompok, yaitu dengan sintaks seperti berikut. Di mana untuk derajat kebebasan itu, kita menggunakan yang tadi sebelumnya hasil dari metakon untuk subgrup 1, dan di sini untuk derajat bebasnya itu nilai K dikurang 1, yaitu banyaknya penelitian dikurang dengan 1. Begitu juga untuk subgrup kedua atau subgrup kelompok kedua. Dan ini kita tampilkan nilai dari derajat kebebasan dalam subkelompok, yaitu senilai 3,16. Selanjutnya, kita akan melihat nilai dari faktor skala dalam subkelompok, yaitu dengan sintaks yang sama, yaitu dengan sintaks seperti berikut ini. Kemudian kita munculkan hasil dari faktor skala dalam subkelompok, yaitu C.G sesuai dengan penamaan yang kita namakan sebelumnya. Dan ini merupakan hasil dari faktor skala dalam subkelompok. Untuk yang pertama yaitu senilai 554,97 dan yang untuk kedua senilai 16. Selanjutnya,
memperkirakan kumpulan varian antar studi. Yaitu yang pertama kita hitung perkiraan umum tau kuadrat, yaitu dengan sintak seperti berikut ini. Di mana di sini untuk penamaan nama variabelnya yaitu tau kuadrat dot common, karena di sini kita akan melihat model common. Di mana di sini kita menggunakan nilai sum dari key statistik yang telah kita hitung sebelumnya yang kita beri nama yaitu dengan key.g dan dikurang dengan sum dari derajat kebebasan yang telah kita hitung di atas dengan kita beri nama yaitu df.key.g dan dibagi dengan sum dari faktor skala yaitu tadi kita beri namanya dengan c.g, nama variabelnya. Selanjutnya kita akan tetapkan nilai negatif tau common ke 0 yaitu dengan sintak seperti berikut ini. Dan selanjutnya kita akan menampilkan varian umum antar studi yaitu dengan sintak round tau dot common. Ini sesuai dengan penamaan kita sebelumnya. Lalu kita jalankan. Ini adalah tampilan atau hasil dari varian umum antar studi. Perkiraan varian antar studi ini dapat digunakan dalam fungsi metakon dengan argumen tau present, di mana tadi ini kita menghitungnya secara manual. Dan untuk lebih memudahkan kita, yaitu kita menggunakan fungsi metakon. Untuk sintaknya dapat diikuti yaitu seperti berikut ini. Di mana di sini untuk penamaan variabelnya yaitu MC yaitu metakon s.p ini untuk penandaan kita menggunakan argumen tau present. Sama seperti sebelumnya, kita menuliskan dulu fungsi yang kita gunakan yaitu di sini metakon dan kita masukkan nama data kita dan kemudian data sama dengan data kita sama seperti sebelumnya. Di sini kita juga ingin menampilkan nama dari peneliti dan tahunnya dan untuk by far-nya yang kita gunakan yaitu untuk durasinya, di mana untuk yang tadi fungsi metakon dengan argumen tau present di sini kita isi yaitu tau.present sama dengan sqrt dari tau2.common yang telah kita hitung sebelumnya. Selanjutnya kita tampilkan nilai dari fungsi metakon dengan argumen tau pada R console kita. Ini merupakan hasil dari fungsi metakon dengan argumen tau present. Di sini dapat kita lihat total semuanya ini ada 23 studi. Namun yang akan kita analisis hanya 21 studi saja karena ada 2 studi yang nilai standar deviasinya 0, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jackson dan penelitian yang dilakukan oleh Gillette. Dan untuk nilai weak atau nilai bobot untuk fake effect model dapat kita lihat pada bagian ini. Di sini dapat kita lihat untuk penelitian Allegra memiliki nilai bobot 14,22. Untuk De Kramer tahun 2005 memiliki nilai bobot 14,32 dan penelitian yang dilakukan oleh Malerba 2004 memiliki nilai bobot terbesar yaitu senilai 18,73 dan untuk penelitian dilakukan oleh Nowak tahun 1999 juga memiliki nilai bobot 16,83. Di sini dapat kita lihat ada 4 penelitian yang memiliki nilai bobot lebih besar dibandingkan dengan penelitian yang lainnya. Dan untuk nilai bobot random effect model dapat kita lihat pada bagian ini. Dan untuk melihat nilai mean difference untuk fake effect model dapat kita lihat di sini mean difference-nya yaitu senilai negatif 0,045 dan untuk random effect yaitu senilai negatif 0,10. Dan pada bagian ini juga dapat kita lihat nilai tau kuadrat yaitu senilai 0,1723. Dapat disimpulkan bahwa varian dari kedua subgrup tersebut adalah sebesar 0,1723 dan nilai H juga dapat kita lihat yaitu senilai 2,63. Hal ini menggambarkan perbedaan relatif antara Q diamati dan nilai Q yang diharapkan tanpa adanya heterogenitas kecil. Dan untuk nilai I kuadrat yaitu senilai 85,5%. Hal ini menandakan bahwa heterogenitas antara kedua subgrup cukup
cukup tinggi. Dan pada bagian ini dapat kita lihat yaitu result for subgroup peak effect model. Di sini untuk durasi lebih kecil daripada 3 bulan ada 4 studi, dan untuk durasi lebih besar daripada 3 bulan ada 17 studi. Dan untuk nilai Q-nya untuk yang lebih kecil atau subgrup yang pertama yaitu senilai 22,43, dan untuk subgrup kedua nilainya yaitu 94,92. Dan jika dilihat dari nilai I kuadrat, maka subgrup 1 atau yang durasi lebih kecil atau kurang dari 3 bulan ini memiliki nilai I lebih besar dibandingkan untuk subgrup kedua yaitu lebih besar pada 3 bulan yaitu senilai 86,6%. Kedua subgrup tersebut memiliki nilai I pada kategori sangat tinggi, yaitu tingkat heterogenitasnya sangat tinggi. Dan pada bagian ini dapat kita lihat yaitu result for subgroup untuk random effect model, di mana di sini dapat kita lihat nilai Q untuk subgrup kedua lebih besar dibandingkan nilai Q pada subgrup pertama. Dan untuk nilai I kuadratnya juga kedua subgrup tersebut dikategorikan dalam heterogenitas sangat tinggi. Selanjutnya, cara yang lebih mudah untuk melakukan pengujian perbedaan subkelompok adalah dengan menggunakan argumen tau common dalam fungsi metakon yang menghitung kumpulan varian antar studi secara langsung. Maka berikut ini adalah sintak untuk argumen tau common. Ini merupakan R-code untuk melakukan pengujian perbedaan subkelompok dengan menggunakan argumen tau common dan dengan fungsi metakon. Di sini saya memberi nama variabelnya yaitu mc3s.c, yaitu fungsi metakon yang digunakan yaitu tau common, yaitu argumen tau common. Sama juga halnya di sini kita menggunakan fungsi metakon dan menginput nama variabel, kemudian memasukkan nama data kita, dan studi lab ini seperti setelah saya jelaskan sebelumnya, di mana nanti hasil kita akan ditampilkan nama peneliti dan tahun penelitian. Dan ini juga kita isi karena durasi kita pengobatannya ada 2 subkelompok, dan untuk argumen tau common di sini kita isi yaitu tau.common sama dengan true, kemudian com.pick sama dengan false. Lalu kita jalankan. Di sini memang nantinya akan keluar warning, namun ini bukan error, ini hanya warning saja. Lalu kita tampilkan untuk nilai dari pengujian perbedaan subkelompok dengan menggunakan argumen tau common, yaitu sesuai dengan penamaan variabel sebelumnya yang telah kita namakan, yaitu mc3s.c, di mana pada bagian ini dapat kita lihat yaitu nilai tau kuadrat yaitu senilai 0,0027, yang artinya varian antara kedua subgrup adalah sebesar 0,0027. Dan di sini kita juga dapat melihat nilai dari H yaitu senilai 2,63. Hal ini menggambarkan bahwa pada perbedaan relatif antara Q diamati dan nilai Q diharapkan tanpa adanya heterogenitas kecil. Dan di sini kita juga dapat melihat nilai dari I kuadrat yaitu senilai 85,5%. Hal ini menandakan bahwa heterogenitas antar dua subgrup cukup tinggi. Dan pada bagian ini dapat kita lihat nilai Q untuk subgrup kedua yaitu durasinya yang lebih besar daripada 3 bulan memiliki nilai Q senilai 94,92, di mana nilai Q untuk subgrup kedua lebih besar dibandingkan nilai Q untuk subgrup pertama. Dan untuk nilai I kuadratnya untuk subgrup yang durasi lebih kecil atau sama dengan 3 bulan memiliki nilai statistik uji lebih besar dibandingkan dengan subgrup yang durasi pengobatannya lebih besar daripada 3 bulan, yaitu senilai 86,6% untuk subgrup 1 dan nilai statistik uji untuk subgrup 2 yaitu 83,1%. Berdasarkan hasil yang telah kita dapatkan, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu yang pertama, nilai bobot subgrup kedua lebih besar dibandingkan dengan subgrup yang pertama. Artinya, penelitian tersebut besarnya adalah lebih besar daripada 3 bulan. Dan kesimpulan kedua, yaitu metode heterogeneity
Nilai dari tau kuadrat yaitu senilai 0,0039. Artinya, varian dari dua subgrup tersebut hanya 0,0039. Dan kesimpulan ketiga, yaitu metode heterogeneity pada random effect model with separate estimate dari nilai tau kuadrat yaitu senilai 0,0158. Artinya, varian dari dua subgrup tersebut hanya sebesar 0,0158. Dan kesimpulan keempat yang dapat kita ambil yaitu metode heterogeneity pada random effect model with common estimate model. Metode heterogeneity yaitu tau kuadrat senilai 0,0027. Artinya, variannya hanya sebesar 0,027. Ini merupakan referensi yang saya gunakan baik untuk materi ataupun ERCOT-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat.